waktu di Jakarta kemarin ada BOTI, bantuan operasional tempat ibadah, dan juga bantuan untuk kepala pekerja keagamaan, dua-duanya dapat. Nah, ini bentuk sebenarnya tanggung jawab negara untuk membantu kegiatan-kegiatan keagamaan. Sama filosofinya dengan bantuan operasional sekolah, itu membantu sekolah, dan ini untuk membantu tempat ibadah. Ada perhatian dari pemerintah, itu rasanya bangga sekali. Bukan nilainya, tapi rasa kebanggaan karena ada perhatian dari pemerintah. Besaran dana hibah BOTI untuk tempat ibadah besar seperti masjid, gereja, pura, dan vihara sejumlah 2 juta rupiah per bulan. Sementara untuk tempat ibadah sedang seperti musola sebesar 1 juta rupiah per bulan. Selain itu ada dana insentif untuk pengurus atau penjaga tempat-tempat ibadah sebesar 500 ribu rupiah per bulan. Dana hibah BOTI dan insentif ini diberikan selama 12 bulan secara transfer dari Bank DKI dan Bank DKI Syariah. Hingga saat ini jumlah tempat ibadah yang telah menerima dana BOTI mencakup 3.200 masjid, 2.000 musola, 1.379 gereja, 263 vihara, serta 19 pura, kuil, dan mandil. Dengan bantuan ini, harapannya masyarakat dapat semakin optimal menjalankan kegiatan peribadahan. Kelak, cakupan bantuan pun akan semakin luas dan menjangkau seluruh tempat ibadah di ibu kota. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Jason Bolopapueng, mengapresiasi calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan yang telah menerbitkan izin 50 gereja di Jakarta. Pujian itu disampaikan Jason saat menyambut kehadiran Anies di acara Mubes PGPI di Jakarta pada Kamis sore. Kami berhutang kepada Bapak Anies Rashid Baswedan karena apa yang beliau buat untuk kekristenan di DKI Jakarta selama tahun 2017 sampai 2022 yang baru lewat. Karena Tuhan memberkati Bapak Anies. Saya seorang tokoh agama. Tentu dari saya melihat dari sisi kerukunan antar umat beragama dan keberagaman, moderasi beragama. Kalau saya tidak salah, beliau mendapat Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Membuktikan selama kepemimpinan beliau, Jakarta aman, damai, dan berkeadilan. Dan otomatis indeks, apa namanya itu? Kerukunan. Indeks kerukunan itu demikian baik untuk Jakarta. Itu kami rasakan sebagai pemimpin agama di Kota Jakarta. Pak, ada permintaan khusus nggak dari PGPI ketika kalau nanti Bapak Anies terpilih sebagai presiden 2024? Itu. Oh, kalau permintaan khusus, ya. Mungkin kan ada beberapa kasus, Pak, misalnya keberadaan gereja, atau kalau itu, kalau soal itu, beliau sudah berkomitmen. Itu bukan permintaan khusus, itu adalah beliau sungguh selama memimpin di Jakarta telah mengeluarkan hampir 50 IMB untuk 60 tahun ini terjadi, 33 tahun ini diperjuangkan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan senior kami. Juga belum terwadahi. Kami speechless, Pak Gubernur, tidak punya kata-kata ketika hari ini di tempat ini bisa terjadi satu ritual suci peletakan batu pertama, pembangunan tempat ibadah untuk masyarakat Tamil yang sudah ratusan tahun di Nusantara ini, hampir 60 tahun di DKI tidak berhasil, Pak Gubernur. Ini sesuatu yang di luar dugaan kami. Saya tidak tahu apakah ini memang harus melalui Pak Anies dan kawan-kawan. Hari ini Pak Anies, Bapak-bapak, kami merasa Indonesia, Pak. Hari ini kami merasa tidak ada perbedaan. Hari ini kami merasa bagian dari bangsa ini. Hari ini kami yakin
dan meresapi bahwa Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu masih ada, Bapak, yang selama ini kami ragukan. Hari ini terbukti, Bapak-Bapak, hari ini itu masih ada. Ini sesuatu yang tidak bisa terukirkan dengan kata-kata, Pak Anies. Kami di DKI Jakarta memiliki prinsip yang amat sederhana. Kami ingin merujuk kepada perintah paling dasar mengapa Republik ini didirikan. Republik ini hadir tidak lebih tidak bukan untuk mendapatkan yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya kita punya kemerdekaan, itulah sebabnya kita punya negara Indonesia. Karena itu ketika ditanya, apa tugas paling dasar dari pemerintah? Tugas paling dasar dari pemerintah adalah mencapai keadilan sosial, membawa masyarakat menuju keadilan sosial. Disitulah fungsi paling dasar. Begitu juga dengan di Jakarta. Semangat kita adalah semangat menghadirkan keadilan sosial. Perhimpunan INTI. INTI adalah Indonesia Tionghoa. Silakan Pak Teddy. Terima kasih. Saya mewakili seluruh jajaran Perhimpunan Indonesia Tionghoa mengucapkan terima kasih kepada Gubernur kita Pak Bang Anies bisa datang, bisa resmikan Gapura Chinatown ini. Memang sudah lama kita harapkan Chinatown ini bisa ada di Indonesia. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih. Teman-teman media, izinkan saya meneruskan. Jadi Gapura ini dibangun kembali di lokasi yang sama dengan yang dulu diruntuhkan pada era pendudukan Jepang. Di abad 18 dibangun Gapura di sini, kemudian sempat direnovasi, dibangun tahun 38 dan diruntuhkan beberapa tahun kemudian. Kita ingin Jakarta bisa menghargai warisan budaya yang ada di kota ini. Kota ini adalah kota global, di mana warganya, penduduknya berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai belahan dunia. Dan kawasan pecinan, atau kawasan Chinatown ini adalah salah satu bukti adanya interaksi secara global itu. Disinilah kita memupuk dan menumbuhkan perasaan persatuan. Keberagaman adalah karunia Tuhan yang kita syukuri. Dan persatuan adalah ikhtiar manusia yang kita usahakan. Pembangunan ini adalah ikhtiar kita untuk mengikat eratkan persatuan itu. Kami di Pemprov DKI Jakarta sangat senang sekali bahwa akhirnya Gapura yang kita bahas di tahun 2018 sekarang sudah berdiri tegak. Semoga ini menjadi penanda bahwa kota ini penuh dengan sejarah, kota ini penuh dengan rasa kebersamaan dan kesetaraan hadir untuk semuanya. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Piu dan seluruh keluarga besar INTI yang sudah memfasilitasi proses ini. Demikian dari saya, kalau ada pertanyaan silahkan. Untuk bagian dalam sendiri apakah akan dilakukan revitalisasi juga Pak? Oke, satu. Berikutnya. Izin Pak, mau tanya, ini revitalisasi ini bagian dari revitalisasi kawasan kota tua atau seperti apa Pak? Dua, sekaligus. Kadis kebudayaan ada nggak di sini? Pak Iwan sekalian. Ada lagi? Oke. Jadi Bapak sekalian. Sebagai ikon Jakarta Pak, sebagai ikon Jakarta bukan Pak ini Pak Jakarta ini. Bagaimana? Ikon Jakarta bukan sejarah. Oh ya, oke. Oh iya. Kalau pertanyaan apakah sebagai ikon Jakarta, tentu. Justru ini menjadi ikon dan menjadi pembeda. Karena gapura-gapura Chinatown di seluruh dunia didominasi warna merah dan kuning, khusus di Jakarta warnanya beton. Sehingga ini menjadi pembeda dari tempat-tempat yang lain. Kemudian secara keseluruhan memang ini bagian dari kita menghidupkan kembali kota tua sebagai salah satu tempat yang penuh dengan cerita sejarah. Kota tua, namanya saja kota tua, artinya kota yang penuh dengan perjalanan waktu.
Kita ingin membangun kawasan ini sebagai kawasan di mana kita merasakan perjalanan waktu dikonversi jadi tempat. Itulah museum. Museum itu adalah sesuatu di mana waktu dikonversi jadi space. Dan ini adalah museum hidup di tempat ini. Di mana masyarakatnya, bangunannya memiliki catatan panjang sejarah keberadaan di tempat ini. Secara bertahap tentu nanti kita akan lakukan peremajaan. Bekerjasama dengan komunitas di sini. Dan kita lakukan ini bertahap. Yang mulai sekarang dengan gapuranya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih banyak nuansanya. Bahkan kalau ke dalam, tempatnya Pak Yusuf ini, Pancoran, itu sudah suasananya, suasana Chinatown, sebuah mall dengan suasana Chinatown. Dan ini tahun 2018 Pak ya, mulainya. 2018. Oke, ada lagi? Anggarannya itu kolektif atau memang ada anggaran tersendiri Pak untuk Pak, revitalisasi? mungkin Pak Ya, saya coba jawab ya. Seperti yang tadi saya katakan, ini adalah partisipasi daripada masyarakat Tionghoa di Jakarta. Sebagai bentuk juga karena rasa kasih Pak Gubernur kepada masyarakatnya. Jadi masyarakat Tionghoa Jakarta mempersembahkan ini menjadi milik DKI, diserahkan kepada DKI, begitu ya. Jadi kebersamaan dari masyarakat. Intinya adalah rasa sayang Pak Gubernur mendapat balasan dari kita juga begitu. Karena seperti saya bilang, tidak pernah lepas Pak Gubernur selalu hadir dalam kebersamaan, dalam keberagaman, selalu hadir. Itu sangat kami rasakan sekali. Terima kasih. bertahap dong, satu-satu. Kan Anda tahu kebiasaan saya. Tidak mengumumkan rencana, bukan? Tapi mengumumkan hasil, gitu teman-teman. Oke, makasih ya. Thank you semuanya.